Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Husna Aulia Al-Madani. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang akuntansi ijarah. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, perhitungan, dan penyajian atau pelaporan tentang transaksi keuangan. Selanjutnya, pengertian ijarah. Ijarah di sini dibagi menjadi dua, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik atau biasa dikenal dengan IMBT. Ijarah artinya yaitu sewa menyewa yang terjadi antara mu'jir, orang yang memberi sewa, dan mustajir, orang yang menyewa. Kemudian, pengertian ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT yaitu pada akhir akad nanti akan ada perpindahan kepemilikan ke tangan si penyewa. Hal ini disebabkan karena hibah, hadiah, atau terjadinya proses jual beli. Skema ijarah. Yang pertama, adanya nasabah atau yang disebut dengan mustajir, orang yang menyewa. Nasabah ini pergi ke bank syariah atau yang disebut dengan mu'jir, orang yang memberi sewa. Nah, di sini nasabah pergi ke bank untuk menyewa suatu objek yang ingin disewa. Lalu bank syariah ini pergi ke supplier untuk membeli barang yang sesuai dengan nasabah tersebut. Nah, kemudian terjadilah akad sewa menyewa. Selanjutnya ada skema ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Untuk alurnya sama seperti skema ijarah yang tadi, namun pada akhir akad nanti akan ada perpindahan kepemilikan ke tangan si penyewa tadi atau mustajir. Nah, perpindahan kepemilikan ini disebabkan oleh pertama bisa jadi karena hibah atau terjadinya transaksi jual beli. Standar akuntansi. Aspek akuntansi sendiri yang membahas tentang akuntansi ijarah terdapat pada PSAK nomor 107 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang transaksi ijarah. Ada soal ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar 100 juta. Kemudian, aktiva diijarahkan sebagai ijarah mutahiyah bitamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan 2 juta. Dan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan penyewa diberikan hak untuk memiliki aktiva ijarah tersebut. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa yaitu 10 juta. 10 juta penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 1 Maret 2011, Bank Syariah telah membeli barang ijarah dengan harga 100 juta. Jadi, barang ijarah ada di debit dengan nilai 100 juta dan kas berkurang di kredit dengan nilai 100 juta. Kenapa barang ijarah di debit? Karena barang tersebut bertambah. Sesuai dengan rumus dasar akuntansi, jika barang atau aset bertambah, maka ada di debit, dan kas berkurang karena telah membeli barang, jadi kas ada di kredit. Selanjutnya ada jurnal penyusutan per tahun. Penyusutan ini terjadi jika suatu barang digunakan terus-menerus, maka nilai atau manfaat barang tersebut akan turun, jadi nilai atau manfaatnya akan menyusut. Penyusutan aset di dalam soal tersebut 5 tahun. Cara menghitung penyusutan 5 tahun yaitu barang ijarah itu 100 juta dikurang estimasi nilai akhir yaitu 10 juta. Jadi 100 juta dikurang 10 juta, maka hasilnya 90 juta. Nilai penyusutan selama 5 tahun tersebut yaitu 90 juta. Selanjutnya kita menghitung untuk 1 tahun. Cara menghitungnya 90 juta dibagi 5 sama dengan 18 juta. Nilai penyusutan selama 1 tahun yaitu 18 juta. Selanjutnya mencari nilai penyusutan per bulan. Bank Syariah membeli barang ijarah di bulan Maret, maka aset tersebut telah digunakan selama 10 bulan, dari bulan Maret sampai bulan Desember atau akhir tahun. Cara perhitungannya yaitu 10 bulan per 12 bulan dikali 18 juta, sama dengan 15 juta. Jadi, nilai penyusutan pada 10 bulan yaitu 15 juta. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Beban penyusutan akuntansi ijarah ada di debit dengan nilai 150 juta.
Beban ini sama dengan biaya. Jika penyusutan itu terjadi, maka bank akan mengeluarkan biaya, contohnya seperti biaya perawatan dan perbaikan. Selanjutnya, akumulasi penyusutan aset ijaroh ada di kredit dengan nilai 15 juta. Selanjutnya, sewa per bulan dari tanggal 5 April sampai Desember 2011. Di soal ini, sewa dibayar pada bulan berikutnya, setiap tanggal 5. Jadi, barang sewa tersebut digunakan terlebih dahulu, baru dibayar di belakangan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Maka, penulisan di jurnalnya yaitu kas bertambah di debit 2 juta dan pendapatan ijaroh bertambah di kredit 2 juta. Ini akan dicatat setiap tanggal 5 setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian per 31 Desember 2011. Di dalam soal tersebut, nasabah sudah memakai barang sewa tetapi belum dibayar. Hal ini termasuk ke akun piutang. Maka, penulisan di jurnalnya yaitu piutang pendapatan ijaroh bertambah di debit 2 juta dan pendapatan ijaroh bertambah di kredit 2 juta. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini untuk membalik akun yang ada di jurnal penyesuaian supaya tidak terjadi akun ganda. Maka, penulisan di jurnalnya yaitu pendapatan ijaroh berkurang di debit 2 juta dan piutang pendapatan ijaroh berkurang di kredit 2 juta. Selanjutnya, penerimaan pendapatan ijaroh pada tanggal 5 Januari 2012. Kas bertambah di debit 2 juta dan pendapatan ijaroh di kredit 2 juta. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.